الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نوينا تقربا إلى الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah berapa lama sudah ada ngaji? Ada sebulan. Alhamdulillah, setelah berapa lama kita tidak majlisan. Terakhir kita sudah sampai pada kitab saya, halaman 29 kalau kitab. Tapi ini masih dalam bab 2, yaitu perkara tentang umur kita di dunia, dari kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karyanya Imam Haddad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami sampaikan para ulama sepakat bahwa marhalah, tahapan atau fase kehidupan kita ini yang di dunia itu ada 5 fase. Yang di dunia saja, mulai dari fase bayi lahir, kemudian setelah itu masa remaja, besar dikit, setelah itu dewasa al-kuhulah, masa matang, dewasa, kemudian syaikhukhah, yang keempat itu masa tua, tapi belum tua nian, belum pikun, tapi dia lah tua, umur 50 sampai umur 60 ke atas dikit. Nah, ternyata setelah umur 50 sampai 60 ke atas yang dinisbahkan masa tua, syaikhah, di atasnya ada masa kibar, ada masa khirfun atau kharifun, itu masa pikun 70 ke atas. Ada manusia yang sampai pada umur ini, tapi tidak sedikit, artinya banyak orang tak sampai di umur itu. Artinya di masa syaikhah 50 ke bawah atau 50 lewat dikit mereka sudah dipanggil oleh Allah. Artinya momen, istilahnya fase 5 ini fase kehidupan manusia selama di dunia. Ada masa bayi, masa remaja, dewasa, kemudian masa tua, kemudian masa tua renta. Nah, terakhir kita sudah masuk pada tahapan kuhulah, masa dewasa, masa matang, antara umur 25 sampai ke umur 45 atau 25 sampai ke umur 40, itu masa dewasa, masa matang, masa keemasan. Setelah melalui masa al-kuhulah, ini masa syaikhukhah, ada masa tua. Maka kami jelaskan supaya setiap fase-fase yang akan kita lalui, terutama kita yang belum tua, ini
menjadi bahan pelajaran kita, bahan istilahnya tadi pegangan pedoman kita, supaya nantinya di masa tua atau di masa umur 40 ke atas kita paling tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah atau orang-orang yang disayangkan oleh syariat. Artinya kalau lewat 40 ke atas tapi belum juga nak balik ke pelajaran agama atau nak balik ke lewo-lewo bagus, ini sangat disayangkan oleh istilah ajaran agama. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Ini pengarang kitab mengatakan wa ala ra'sil arba'ina min sanni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umur 40 tahun pertama yang mengalami perubahan yang sangat dahsyat, perubahan ruhani atau kematangan jiwa, itu adalah umurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ilaihi wa arsalahu ila kafatin nasi basyira wa nadhira. Pertama menerima wahyu baginda Rasulullah ini di umur 40 tahun. Artinya umur 40 tahun ini secara ruhaninya, secara qalbun, jiwa, itu sudah masanya tenang, masanya bijaksana. Begitupun semua para nabi rata-rata mengalami perubahan ruhani yang sangat dahsyat di umur 40 tahun. Setelah para nabi, panutan kita ini orang-orang soleh. Karena nabi lah tak naruh lagi. Nabi inilah ditutup. Rata-rata semua orang-orang soleh, para ulama itu di umur 40 tahun mereka semakin matang, mereka semakin kuat imannya, semakin matang ruhaninya untuk pulang kepada Allah. Makanya ada di antara para ulama untuk mengingatkan kematangan ruhani, walaupun secara fisik masih gagah secara fisik, tapi secara ruhani ini adalah sudah masuk kepada wilayah gerbang akhirat atau gerbang masa tua, sehingga mereka untuk mengingatkan masa tua bahwa aku nila tua, mereka itu mentradisikan itu kemana-mana bawa tongkat padahal masih muda. Itu para orang soleh, para ulama. Bahkan kata para ulama, bertongkat di umur 40 ke atas itu sunnah, bagian dari tradisi para nabi. Umur 40 itu sudah sunnah bertongkat walaupun dia masih gagah. Kenapa? Karena tongkat ini simbol mengingatkan bahwa kita lemah. Tongkat ikan ini itu mengingatkan kita bahwa kita lah tua, lah berada di gerbang akhirat. Tegal lagi ya masuk ke akhirat. Sehingga selain umur 40 adalah bagian dari kematangan ruhani, umur 40 juga ini adalah bagian dari kebijaksanaan seseorang. Rata-rata orang menerima ilham, menerima terbukanya futuh al-ilm, terbukanya pengetahuan yang selama ini tak terbuka-buka. Makanya ada riwayat ulama Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Al-Asqalani. Ibnu Hajar kan ada dua, ada Al-Asqalani, ada Al-Haythami. Dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Haythami itu mondok sekolah lama, tak lulus-lulus, tak tamat-tamat, satu kitab pun tak naruh yang pacak dia kuasai. Bahasa dirinya ya bebalan, sekolah tadi ya lama ngertinya tadi lama. Dalam riwayat sampai usia 40 tahun. Itulah yang kisah sering kita dengar. Dia tak kelemahan tua gino di pondok tadi. Itu tiba-tiba berlari minggat ainya ube aku dari pondok, minggat nak balik. Di tengah perjalanan kejerian berteduh di dalam gua, ternyata tertidur dalam gua. Bangunkan dia tidur, itu ternyata tetesan air itu yang netes ke batu sampai berlubang batu deh. Padahal batu gunung. Batu gunung itu jika kita cak batu lumpang itu susah untuk dihancurkan. Tapi dia saksikan ketika bangun tidur terganggu oleh suara hening, air yang menetes tes. Ditengoknya ternyata netes di batu. Akhirnya dapat ilham, dapat ngambil pelajaran. Allah berikan futuh. Artinya Allah bukakan pikiran yang selama ini tak sampai kepada ilmu itu. Berpikir, oh ya Allah, air ikan ini istilah kita ya halus, tak perlu naruh kekuatan apalagi setetes.
Tapi karena istiqomah, dia netes terus walaupun tak mudah-mudah, bukan benda tajam, bukan benda keras. Sekeras apapun batu yang dia tetes ini, dengan syarat istiqomah, kontinu. Ditengoknya barang keras ini berlubang, hancur juga kalau leman-leman ditumbur kalau hasilnya. Akhirnya dia berpikir, bahasa dirinya, aku ini istilahnya tak ada bengak-bengak nihan, masih banyak orang yang lebih bengak kalau bahasa diri itu. Tak ada selolololo nih. Alhasil otakku pula itu tak ada sekeras batu ikan. Masih ada lah lekat-lekat dikit pelajaran-pelajaran pondok pesantren. Tapi kenapa aku putus asa? Kenapa aku kok tak ada kontinu seperti air ini? Kalaulah aku kontinu kayak air ini, saya aku lebih tajam atau lebih pakam daripada air yang menghancurkan batu. Singkat cerita, dapat pengetahuan atau dapat hikmah dari fenomena yang beliau lihat, dia berbalik ke pondok. Berbalik lagi, orang minggat. Berbalik ke pondok, ya normal, belajar normal. Ternyata di usia itu, di usia 40 itu, setelah beliau mengalami fenomena, balik lagi ke pondok itu di usia 40 tahun. Singkat cerita, ternyata dalam waktu singkat yang tadi belajar 10 tahun, 20 tahun tak masuk-masuk, dalam waktu singkat semua pelajaran yang tak masuk-masuk tadi itu ternyata masuk galau, hafal galau. Artinya mengalami perubahan futuh. Allah bukakan ke lapangan jiwa, Allah bukakan keluasan akal. Itu di umur 40 tahun hanya bermodalkan istiqomah. Dia yakin istiqomah dengan ilmu, istiqomah dengan iman, sehingga dalam waktu 2 tahun ternyata ini hujan menghapus kemarau yang bertahun-tahun. Beliau 2 tahun itu sudah mengalahkan ilmu kawan-kawannya yang sudah tamat, yang padahal 20 tahunan beliau itu tak menguasai satu ilmu pun. Jadi ini cerita salah satu ulama yang dapat hikmah atau dapat anugerah besar oleh Allah di dalam usia 40 tahun. Wa yuqalu aidan man balagha arba'ina, dikatakan juga barang siapa yang sudah sampai umur 40 tahun, walam yaghlab khairahu syarrah. Ini sudah kami sampaikan terakhir. Tak apa-apa kami ulang. Walam yaghlab khairahu syarrahu falyatajahhaz ila an-nar. Sampai umur 40 tahun, tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukan, catatan amal baik itu tak lebih banyak daripada catatan amal buruk, maka siap-siap, kata para ulama, dia akan susah mengalahkan keburukannya. Artinya siap-siap jatuh ke lembah hina, bahkan ke jurang neraka. Wal arba'un huwal umru alladhi qala Allah Ta'ala fi, umur 40. Ini umur yang digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah sudah kami panjangkan umurmu? Laisa Allah. Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, pada momen banyak kami beri peringatan di dalamnya. Di kapan momen ini? Waja'akumun nadhir, kemudian kami datangkan peringatan yang setiap orang pasti ingat dengan peringatan itu. Pasti jiwanya akan rindu. Nadhir di situ pengingat. Apa makna nadhir? Pertama, para ulama memaknai nadhir ya para nabi. Nabi itu pembawa peringatan. Dengan diadanya nabi berarti kaum ini diingatkan oleh nabi. Kemudian yang kedua Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pengingat. Maka Al-Quran, salah satu nama Al-Quran itu An-Nadhir, itu adalah pengingat. Tapi konteks ayat ini Nadhir maknanya umur 40 tahun. Jadi sudah sampai di umur 40, berarti dia sudah menerima peringatan dari Allah. Wa qala Syekhul Arif Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, ini ulama Mesir. Beliau salah satu ulama yang pacak gabungkan antara syariat dengan hakikat.
antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Ini Imam Sya'rani. Sampai di dalam Bahrul Mawrud, di dalam kitab wirid beliau. Beliau mengungkapkan akhadha alaina al-uhud. Ini cerita beliau. Idza balaghana min al-umr 40 sana an natwiya firashan naum ila dhalbah wa la naghfal an kaunina musafirin ila al-akhirah fi kulli nafasin hatta la yakuna lana fi ad-dunya qarar wa anna nara ad-darrah al-wahida min umrina ba'da bulugh al-40 ta'dilu 100 'amin qabla dhalik wa kadhalika la yakunu lana ba'da al-40 rahatan wala mazahama wala ala wazifatin wala farha bi syai'in min ad-dunya kullu dhalika li dhayqil umur ba'da al-40 wa 'adamu munasabatil ghaflati was-sahwi wal la'bi liman asrafa ala mu'tarakal munaya. Beliau ini cerita, kita ini kalau sudah sampai umur 40 tahun maka seharusnya kita ini sudah berikrar atau mengambil janji dengan jiwa kita sendiri, dengan roh. Apa janjinya? Berikrar, berazam an natwiya firasan naum illa ghalbah. Tak ada banyak berada di tempat tidur kecuali kita sudah tak sanggup lagi untuk menahan kantuk. Artinya harus banyak beramal. Wala naghfilu an kaunina musafirin ilal akhirah. Jangan sampai sedikit pun aktivitas kita di umur 40 itu kebanyakan melalaikan urusan akhirat. Jadi perbanyak aktivitas yang kita gawekan semasa hidup itu kira-kira yang ada muatan akhirat. Hatta la yakuna lana fid dunya qarar, sehingga kita tak ada lagi didominasi oleh kepentingan dunia. Karena kalau masih didominasi oleh kepentingan dunia, terkorban, kepentingan akhirat akan terkorban. Artinya 24 jam sehari yang Allah sediakan untuk kita ini, kalau dominasinya, kalau yang dominannya gawe dunia, misalkan lebih dari 16 jam gawe dunia, artinya urusan akhirat itu kalah, tak seimbang. Sedangkan sebelum umur 40, di umur 15, di umur 20, di umur 30, kita ini sudah banyak mengedepankan kepentingan dunia. Makanya ketika umur 40 saatnya dibalik. Yang tadinya urusan dunia misalkan 15 jam lebih atau 12 jam lebih, hampir setengah hari lebih, maka paling tidak di umur 40 tahun dibalik, kurangi dikit. Yang tadinya 12 jam paling tidak 10 jam baik atau 7 jam baik. Selebihnya ini perkara akhirat, ibadah, zikir, tingkatkan solat, berbuat baik, beramal melalui harta. Ini yang dianjurkan oleh Syekhul Arif Abdul Wahab Sya'rani. Sampai wa an nara dzarrah wahida min umrina ba'da bulughil 40 ta'dilu 100 'amin qabla dhalik. Bahkan satu hari yang kita lalui setelah umur 40 tahun itu senilai 100 tahun bagi umat terdahulu. Saking berharga. Bayangkan, umat dulu kan umur mereka itu 1000 tahun lebih. Artinya nilai satu hari setelah nak dirikin, misalkan ajal kita di umur 50 atau di umur 60, ternyata setelah beliau rikin, beliau kali-kalikan setelah umur 40 tahun, ternyata satu hari umur 40 tahun itu senilai 100 tahun umur orang Biloni. Jadi ini penting sebagai pengingat bahwa ketika lah masuk gerbang akhirat ini, artinya umur 40, bahasa diri tak usah terlewat. Ini bahasa diri. Wa anna raddarratal wahida min umrina ba'da bulughil 40 ta'dilu 100 'amin qabla dhalik. Wa kadzalika la yakuna lana ba'da al-40 rahatan wala mazahamah ala wazifatin. Hal demikian juga tak harus atau tak pantas kita yang sudah umur 40 ke atas itu malah banyak bermain senda gurau, masih banyak hiburan, masih banyak ke tempat mendatangi tempat-tempat yang nuansanya melalaikan akhirat. Artinya hiburan, berjoget-joget, apalagi bak mabuk, ya bahasa diri. Tempat sendagu nongkrong di gerduan misalnya, ini bahasa gitu. Di gerduan tadi ya bukan pengajian. Di gerduan tadi yo tak tahu ngesakan yang apa.
Artinya seharian di gerduan tadi itu semalaman sampai 4 jam, 5 jam. Itu dia sudah menghabiskan 10 tahun umur orang bila ini. 5 jam. Kalau dia 24 jam artinya 100 tahun. Sehingga penting untuk hitung-hitungan. Karena umur kita singkat. Itulah yang dikeluhkan oleh baginda Nabi. Ya Allah, umat terdahulu umurnya panjang, kami ini singkat. Wajar kalau mereka amalnya lebih banyak, dan kami nuntut takkan pacak kami nyaingi amal-amal mereka karena umur kami singkat. Kata Allah, pacak. Kalian memang secara jatah umur pendek aku siapkan, aku takdirkan, aku tentukan. Tapi kalian banyak aku unjuk bonus, banyak unjuk rahmat, banyak unjuk anugerah, nilai-nilai ibadah kalian di usia sekian, itu aku lipat gandakan. Sampai puncaknya Allah unjuk anugerah ke umat ini satu malam yang nilainya 80 tahun lebih. Satu malam yang nilainya 1000 bulan. Siapa yang ibadah di situ sekalipun alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, tak naruh ibadah lain selain sholat fardu, selain berpuasa, selain zikir, alhamdulillah misalkan, maka terpeci malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Maka alhamdulillah yang dia lantunkan sama seperti alhamdulillah yang tak putus dia zikirkan selama 80 tahun lebih. Ini nilai yang Allah berikan kepada umat ini. Maka wajar para ulama sampai membahasakan sehari baik kalian ninggalkan waktu di atas umur 40 tahun itu senilai 100 tahun. Jangan main-main, kerugian kalian. Begitupun 1 jam saja bernilai itu 1 tahun. Kullu dzalika lidayyiqil umur ba'dal arba'in. Karena aktivitas yang tak naruh manfaatnya, apalagi berisikan melalaikan urusan akhirat, berjudi segala macam, mabuk di gerduan, apalagi natangi pesta malam mbak kali yang lagi musim. Ini tambah semalaman kita di pesta itu artinya kita sudah menghilangkan 50 tahun umur kita. Kalau seandainya kita umat yang hidup di era Nabi Adam. Kenapa? Aktivitas ini adalah aktivitas yang menyempitkan umur, yang menyia-nyiakan umur. Wa adamu munasabatil ghaflah was-sahwi wal-la'ib liman asrafa ala mu'tarakal manaya. Dan ini tak pantas, tak sesuai bagi siapa yang sudah sampai pada gerbang akhirat. Gerbang akhirat itu maksudnya itu gerbang kematian itu sudah di hadapan kalian. Tapi kalian masih nak bermain, masih lalai, itu seharusnya tak sesuai, tak pantas. Ini nasihat Imam Sya'rani. Wa qad qala al-Imam Malik, sekarang ada kalam Imam Malik, ulama besar mazhab Maliki. Yaqulu, beliau berkata, adrakna an-nas wa hum yattafiqun wa lahum yatafaqqahuna ila al-arba'in. Sebagian kami temukan manusia di umur 40 mereka tafaqquh, mereka semakin paham dengan ilmu agama, semakin ringan mengamalkan ilmu agama. Ini golongan yang bagus. Fa idza balagul arba'in sanatan, kalau sudah sampai umur 40 tahun, istaghalu bil amal bima alim. Seharusnya seseorang itu sudah menyibukkan diri dengan beramal dari ilmu yang sudah dia pelajari sebelum umur 40 tahun. Makanya kata pepatah, belajar di usia kecil bagaikan mengukir di atas batu. Itu maknanya umur kecil sampai umur 40 tahun. Itu belajar di waktu kecil. Sebaliknya, belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Dewasa itu 40 ke atas. Makanya beliau mengatakan, lah sampai umur 40 tahun itu seharusnya orang sibuk beramal, mengamalkan ilmu yang sudah dia hafalkan, yang sudah dia pelajari sebelum datang umur 40 tahun. Walam yabqa lahum firaq, tak sedikit pun mereka menyisakan waktu kosong ilal iltifat li syai'in minad dunya, untuk menoleh kepada perkara dunia. Ini Imam Malik sangat di umur 40 sampai tak menoleh lagi kepada perkara dunia. Ini biasanya untuk orang ahlul ilm, orang-orang yang sibuk di dunia ilmu agama. Walamma balagal Imam Syafi'i, dan ketika Imam Syafi'i sampai, tadi Imam Malik, ini muridnya ada Imam Syafi'i, sampai pada umur 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa, beliau berjalan sudah menggunakan tongkat. Imam Syafi'i yang tadi kami sampaikan. Fa idza qila lahu fi dzalika yaqul la adhkuru anni musafir.
mengingatkan tongkat ikoni, kata Imam Syafi'i, bahwa aku sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Aku ini lagi musafir, tak naruh kediaman yang nyaman bagiku, tak naruh tempat yang pacak aku ambil kenikmatan di dalamnya. Dia musafir, pecak kita ini dalam perjalanan, sehingga satu tempat ikoni sementara baik, pasti kita akan berjalan lagi. Kira-kira tongkat yang menurut Imam Syafi'i beliau pakai tadi itu mengingatkan bahwa beliau sedang musafir ilal akhirah atau musafirun ila rabbi, sedang berjalan menuju Allah. Mbak dengar ngebang belum? Wa wallahi inni sirtu, ini kalam Imam Syafi'i, ara fi nafsi al-an mithla ta'iratil mahbus fil qafas fa kharaja kulluhu min al-qafas fil hawa wa sara mu'awwaqan bi ka'bihi fil qafas faqat fa hukmi al-an kadzalika laysa 'indi baqaya shahwatan lil iqamati fid dunya wa laysa ahadun min ashabi fi hilli ay yu'tiyani syai'an min ad-dunya sadaqatan aw yadhkuru li syai'an min ahwaliha illa ma yalzimuni syar'an wa baini wa bainahu Allah in dzakarani li syai'an minha ghairu ma lazimuni. Ini kalam Imam Syafi'i. Beliau bercerita, wa aqulu hasbiyallah wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalika. Beliau mengatakan, aku sekarang ketika berumur 40 tahun itu seakan-akan jiwaku sudah terperangkap di dalam sangkar, ibarat burung dia dikurung dalam sangkar. Ini jiwa, artinya keinginanku. Fa kharaja kulluhu minal qafas fil hawa, semua angan-anganku itu keluar galau, keinginan masih banyak, pengen baiko, sedangkan kakiku itu, jiwaku terikat ibarat burung dalam sangkar. Kepengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke situ, tapi jiwaku, kakiku sudah terikat di dalam sangkar. Jadi tak acak lapong aku. Ini keadaan orang umur yang sudah tua, umur sudah 40. Angan-angannya masih kuat, keinginan dunianya masih kuat, tapi secara tenaga sebenarnya mereka itu sudah berkurang. Secara fungsi badan sebenarnya sudah berkurang. Sehingga semakin lama mereka semakin lalai dengan memenuhi angan-angan. Tulul amal, angan-angan yang panjang. Oh, aku belum terbeli yang iko, oh aku belum istilahnya itu gawe baik, oh aku belum nyampai target baik. Ini sudah umur 50, sudah umur 60, 40 taruhlah lalai, di umur 50 semakin jadi, di umur 60 merasa masih gagah. Padahal saat itu waktunya jiwa, tak usah lagi banyak angan-angan. Sehingga kata beliau, fahukiyal gara-gara banyak seperti ini, sekarang aku merasakan laisa indi baqaya syahwatan lil iqamati fid dunya. Ternyata semakin kebiko, maksudnya semakin bertambah usia setelah umur 40, semakin tak naruh lagi kekuatan untuk ngambil semua prestasi dunia. Semakin bukan lagi wilayah kita. Ya. Walaysa ahadun min ashabi fi hilli ay ya'tani syai'an min ad-dunya sadaqah. Sedangkan tidak ada satu kanco pun yang galak nolong aku dari segi dunia. Ketika kita lah tua, lah umur 40, umur 50 ke atas, itu bahasa diri tak naruh lagi kanco yang galak nolong, gawe masing-masing. Dia kita. Au yadhkuru li syai'an min ahwaliha, atau kanco yang mengingatkan kita atau mengingatkan saya pada keadaan alam akhirat atau keadaan ruhani yang bagus. Illa ma yalzimuni syar'an, kecuali yang mengharuskan saya secara syar'i. Misalkan kewajiban istilah mengurusi jenazah itu secara syariat. Kalau kita Imam Syafi'i sebagai ulama tak naruh yang ngurusi syariat, maka orang akan datang negur. Istilahnya, kiai ini jenazah tak naruh yang melurui. Ini maksudnya perkara yang harus dilaksanakan secara syariat, tapi selebihnya tak naruh yang mengingatkan kepada akhirat. Wa baini wa bainahu Allah, apalagi yang mengingatkan saya antara saya dengan Allah. In dzakarani syai'an minha ghairu ma yalzimuni. Ketika mereka mengingatkan aku kepada satu perkara, maka perkara ini pasti bukan perkara tentang muatan Allah. Ini penting disampaikan. Ujian di umur 40, ujian di umur 50.
Amal itu angan-angan, bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Amal, angan-angan yang panjang itu nyadikan orang lalai akan akhirat. Apalagi di usia 50 ke atas, masih nak berangan-angan, pengen ini, angan-angan dunia. Maka ini akan melalaikan kepada perkara akhirat. Wa aqulu, sehingga puncak dari semua ujian ini, hasbiyallah, aku berserah cukup Allah tempat aku mengadu, tempat aku memohon. Wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalika. Mudah-mudahan semua orang yang mengalami di usia seperti saya itu mengalami hal yang sama, menjadikan Allah sebagai penolong. Ini penting. Wa qala Wahab ibnu Munabbih, ini tabi'in, ada yang bernama Wahab ibnu Munabbih rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati. Qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca sebagian kitab-kitab samawi, kitab-kitab para nabi. Anna munadiyan yunadi minas sama'il ar-rabi'ah kulla sabah, bahwa tercatat di dalam kitab-kitab samawi, setiap pagi dari langit keempat itu ada suara malaikat yang menggema, mengingatkan untuk orang-orang yang berumur 40 tahun. Bagaimana uji mereka? Uji para malaikat ini. Oi abna al-arba'in, antum zar'un qad dana hasaduh. Kalian itu seperti tanaman yang sudah ditanam. Wa qad dana hasaduh, dan saatnya sekarang ini panen. Saatnya sekarang ini mendekati panen. Ibarat bahasa kita 40, kamu tuh tanaman yang sudah jadi. Bukan lagi masa antum zar'un, kalian itu seperti kebun, tanaman. Qaddana hasad, sudah mendekati hasil panen. Kemudian abna al-khamsin, sekarang beliau manggil orang-orang yang umur 50. Oi kalian yang sudah sampai umur 50 tahun, madza qaddamtum wa madza akhartum, apa yang sudah kalian lakukan di usia 40? Siap tak panen? Kemudian apa yang sudah kalian lalaikan di usia 40? Siap tak menanggung penderitaan? Abna as-sittin la adru lakum laital khalqa lam yakhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khalaqu. Kalian yang sudah sampai umur 60, maka tidak ada lagi peringatan dari Allah. La adru lakum. Kenapa? Laital khalqa lam yukhlaqu. Ibarat ciptaan semua penyesalan di umur 60 itu sudah sampai pada penyesalan mendingan aku tidak usah diciptakan. Ini bahasa Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Wa idza khalaqu alimu, seharusnya kalau kita sadar kita ini diciptakan oleh Allah, maka seharusnya mereka tahu, alimu, mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah. Paling tidak pengetahuan apa? Limadza khalaqu, kenapa kita diciptakan oleh Allah. Ini umur 60. Qad atatkumus sa'ah khudhu hidrakum. Saatnya tak naruh lagi penyesalan, ngapo aku tak ada beramal, karena sudah saatnya kehancuran itu datang. Itu umur 60 ke atas. Maka ambillah peringatan atau penyesalan-penyesalan yang sudah kalian lalaikan di masa 40, di masa 50 tahun. Ini kata Imam Wahab ibnu Munabbih. Thumma yantaqilul kahl min halatil kuhula ila halati syaikhuqah. Ini peringatan umur 40. Setelah umur 40 berpindah ke umur 50 tahun. Ini masa tua, syaikhuqah, masa tua bahasa diri. Sebagaimana yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, thumma yukhrijukum tiflan thumma tablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Setelah lahir ke dunia, mereka keluar dalam keadaan kecil, maksudnya bayi. Setelah bayi, Allah sampaikan umur mereka pada kematangan, umur dewasa. Setelah umur matang, kematangan dewasa umur 40 tahun, thumma litakunu syuyukha. Proses berikutnya sampai pada umur yang tua, 50 sampai 60 tahun. Nah, aturan Allah, wa minkum may yutawaffa min qabl. Ada di antara orang tak kami sampaikan di umur itu wafat sebelum umur 50 tahun. Tapi walitablughu ajalan musamma. Ada juga di antara orang yang sampai pada umur itu
kami panjangkan ajalnya kami tangguhkan sampai beberapa tahun setelahnya, supaya apa? Wala'allakum ta'qilun, supaya kalian benar-benar jernih di dalam berpikir, berakal, berpikir. Kenapa kok umur dipanjangkan? Ini ternyata Allah menunjuk kesempatan supaya kita masuk ke namanya pintu kesucian, pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 50 sampai 70 tahun. Ini alal insan awailud dhaif wa turaji'ul qawi. Yang kemarin kami sampaikan, manusia yang dilahirkan dalam keadaan lemah, setelah lemah menuju masa yang kuat, setelah yang kuat balik ke lemah lagi. Nah, balik ke lemah lagi ini, itulah fase umur 50 sampai 70 tahun. Semakin terasa. 40 ke 50 belum terasa. Belum terasa, terlalu berkurang itu belum terasa. Makannya masih kuat. Sebagian giginya masih bagus. Matanya masih terang. Tapi baik itu sudah 50, tak pacak lagi begadang. Umur 50. Makannya lah berkurang. Masuk 55, badan sudah mulai kering. 60 apa lagi? Sehingga kata beliau ini, awal pertama masuk dari kuat masuk ke fase balik lagi ke lemah itu di umur 50 sampai 70 tahun. Wat taraju ruju'u syai' ila wara', kembalinya kita ini dari istilahnya tadi, kembali kita dari masa lalu atau dari pertama, dari awal. Jadi umur 50 ini puncaknya kekuatan. Setelah 50 itu balik lagi ke masa yang lemah. Wa huwa minas sittin ila sab'in. Dan ini tepat berada di wilayah antara umur 50 sampai umur 70 tahun. Mulai terasa berkurang sampailah umur seseorang di 70 tahun. Tapi banyak di antara orang ya tak sampai di umur 70. Tak ada sampai lemah, tak ada sampai pikun. Ternyata mereka sudah menempuh gerbang akhirat. Banyak. Jam berapa? Sudah azan? Ya, insyaallah kita lanjut, kita tuntaskan usia tua ini. Kita lanjut di pertemuan setelah salat Isya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.